Ayahku adalah dewa perang. Bab 575. Belum lama ini, Guan Qianjun kembali ke kota Lanshan untuk bertemu dengan lelaki tua yang mengadopsinya. Setelah itu, dia pergi jauh ke dalam hutan, membunuh seekor naga, dan membawa kembali ginseng berusia 1000 tahun. Setelah pulang ke rumah dan berbagi makanan dengan putri saya, kami berdua memperoleh banyak energi. Ketika dia meninggalkan kota Lanshan, lelaki tua itu memberinya gigi aneh dan mengatakan bahwa gigi itu muncul di sebelahnya ketika dia dijemput di pegunungan dan hutan yang dalam. Itu mungkin terkait dengan identitas dan asal-usulnya. Saat itu, ketika Guan Qianjun mengambil gigi aneh tersebut dan ingin melihat lebih dekat, gigi tajam tersebut tiba-tiba membuat sayatan di dagingnya lalu mengebornya. Lalu, menghilang. Saat itu, Guan Qianjun sangat aneh dan khawatir akan bahaya apa yang mungkin timbul. Namun setelah gigi menembus tubuh dan darahnya, tidak ada gerakan. Dia juga mulai melupakannya. Tanpa diduga, ditarik oleh energi roh Vena Naga hari ini, itu benar-benar muncul. Jenderal Guan menjadi bersemangat. Nampaknya gigi misterius dan aneh ini pasti mempunyai peranan yang sangat penting. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan berkonsentrasi padanya, mengumpulkan seluruh energi dan energinya ke dalam lubuk hatinya, mencoba menangkap gigi misterius itu. Gigi misterius itu cukup licin, ia bertarung melawan Guan Qianjun dalam waktu yang lama, seperti ikan yang licin, terus-menerus lepas dari kesadarannya. Guan Qianjun hendak menyerah. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Dia memanggil jejak aura Vena Naga dan melemparkannya ke gigi misterius itu seperti umpan. Benar saja, gigi misterius itu menerkam ke arah Nagaki seperti ikan yang hendak mengambil umpan. Samar-samar, sepertinya dia sedang membuka mulut untuk menelan jejak energi naga hitam. Adegan seperti ini sangat aneh bagi Guan Qianjun. Gigi misterius ini sebenarnya punya mulut. Itu bukan gigi, tapi makhluk aneh yang menyamar menjadi gigi. Meski otaknya memikirkan asal-muasal gigi tersebut, kesadaran Guan Qianjun tidak melakukan kesalahan apapun. Dalam benak Guan Qianjun, kesadarannya berubah menjadi cakar yang sangat tajam, mencengkeram giginya erat-erat, tidak peduli seberapa kerasnya berjuang, ia tidak dapat melarikan diri. Kesadaran Guan Qianjun masih mencekik area sekitar mulutnya, mencoba membukanya untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Setelah beberapa saat melakukan perlawanan sengit, gigi misterius itu sepertinya perlahan-lahan kehilangan kekuatannya. Bagaimanapun, itu ada di dalam tubuh Guan Qianjun, dan Lao Guan setara dengan medan perang utama. Tidak perlu membayar mahal untuk menangani gigi misterius ini. Mulut gigi misterius itu terbuka semakin lebar. Ketika Guan Qianjun melihat pemandangan di dalamnya, dia merasa terkejut dan mengeluarkan suara ah. Dia melihat pemandangan yang luar biasa. Mulut terbuka dari gigi misterius itu sepertinya telah berubah menjadi sebuah lubang. Ia melebar, hampir sebesar gigi itu sendiri, dan lautan luas muncul di dalamnya, membentang sejauh mata memandang. Di atas laut dan di langit, banyak monster besar dan ganas terbang. Mereka melebarkan sayapnya, lebih besar dari kapal induk, cukup untuk menutupi langit. Di saat yang sama, ada juga bayangan hitam besar yang perlahan meluncur melintasi air laut. Tiba-tiba, permukaan yang tenang tergores oleh bayangan hitam, menimbulkan suara benturan yang keras. Meskipun Guan Qianjun hanya melihatnya melalui lubang kecil, dia masih bisa mendengar suara yang menghancurkan bumi dengan sangat jelas di benaknya. Sepertinya dia berada di lautan di sana. Ombak besar mengguncang otaknya. Dewa perang tertinggi sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dalam auman yang menggemparkan dunia, dia mendengar auman aneh dan sunyi lainnya, yang sepertinya dikeluarkan oleh seekor paus raksasa. Mengerikan sekali mendengarnya. Setelah air laut pecah, seekor raksasa-raksasa melompat keluar. Itu memang seekor paus raksasa. Ia lebih besar dari kapal induk terbesar di dunia, dan tubuhnya sangat kasar, berlubang-lubang, seolah-olah ditutupi rambut panjang. Dan itu bukan rambut, itu kombinasi tanaman air dan beberapa mikroorganisme dasar laut. Ia membuka mulutnya yang besar, menggigit monster terbang tak dikenal yang baru saja terbang, dan kemudian jatuh kembali ke laut. Tubuh besar itu menghantam laut dan sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Monster itu tidak menyerah pada takdir dan terus berputar dan meronta. Dia begitu kuat sehingga dia menggulingkan paus besar itu beberapa kali ke dalam air. Air laut sekitar beberapa kilometer tampak mendidih, terus bergulung. Binatang raksasa lainnya di laut dan di udara sedang mengurus urusan mereka sendiri, seolah-olah ini adalah hal yang sangat normal di lautan. Pada akhirnya,
binatang terbang yang digigit paus raksasa tersebut masih gagal melawan sang pemburu. Ia terseret dan tenggelam ke dasar laut yang dalam, hanya menyisakan pusaran air besar di permukaan laut yang masih berputar. Guan Qianjun tampak pusing. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba, bau laut yang menyengat menusuk hidungnya. Cahaya biru tua tiba-tiba keluar dari lubang yang menakjubkan itu dan menembus jantung Guan Qianjun. Itu seperti anak nakal, berlarian di dalam tubuhnya dengan penuh semangat. Guan Qianjun segera menggunakan kesadarannya untuk menangkapnya, namun pada akhirnya dia kehilangan pandangannya. Gigi misterius yang dia pegang menutup mulutnya dengan erat dalam sekejap, dan kemudian bergetar tiba-tiba. Melepaskan diri dari kesadarannya yang kuat dan bergabung ke dalam lubuk hatinya. Menghilang. Tidak peduli seberapa keras Guan Qianjun mencari, hasilnya tidak pernah keluar. Pria kecil yang licik. Ribuan tentara mengertakkan gigi karena marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dia hanya bisa menoleh untuk mengejar cahaya biru tua. Baru kemudian saya menyadari bahwa itu tidak seperti cahaya, tetapi lebih seperti air. Lebih tepatnya, itu adalah cahaya air yang penuh energi. Memiliki rasa asin air laut dan aura zaman kuno yang sangat kuat. Guan Qianjun mengejarnya beberapa saat tetapi gagal menangkapnya. Yang aneh adalah semakin dia mengejarnya, dia merasa semakin nyaman dan halus. Seolah-olah cahaya air misterius telah membuka seluruh meridian dan tulangnya, memungkinkan seluruh tubuhnya menyatu dan energi batinnya mengalir tanpa hambatan. Sebelum kembali ke kota, Guan Qianjun bertarung dengan lebih dari selusin dewa perang tingkat tinggi. Meskipun dia membunuh mereka semua dengan tinju, dia juga menderita luka dalam yang serius. Salah satu cedera yang paling serius adalah semua pembuluh darah dan tulang di tubuh, termasuk organ dalam, tersumbat oleh darah yang tersumbat dan tidak dapat dikeruk, sehingga keterampilannya sangat melemah. Namun kini, tempat-tempat yang diblokir tersebut telah terbuka oleh cahaya air yang misterius. Guan Qianjun menggunakan energi internal untuk membersihkan penyumbatan setiap hari, tetapi tidak memiliki efek yang jelas. Ia sebenarnya dibersihkan oleh lampu air 3 kali, 5 kali dan 2 kali. Jika tidak ada rasa sakit, tidak akan ada rasa sakit. Kali ini, Guan Qianjun semakin merasakan kedamaian yang kuat, keselarasan antara alam dan manusia. Akhirnya, cahaya air biru tua ini menyatu dengan kedalaman dantian Guan Qianjun. Kesadarannya tenggelam ke dalam dantiannya untuk mencarinya, namun dia masih tidak bisa merasakan keberadaan cahaya berair itu sama sekali. Mungkin lelah karena berlari dan ingin tinggal di sudut rahasia dan beristirahat dengan baik. Guan Qianjun tidak punya pilihan selain menyerah. Meskipun hati dan dantian adalah bagian dari tubuh Guan Qianjun, tidak ada apapun yang dia sadari tidak dapat dia capai, namun kenyataannya, sama seperti orang biasa tidak dapat memahami sebagian besar misteri tubuh mereka sendiri. Bahkan jika Guan Qianjun mencapai alam luar biasa, hal ini akan tetap terjadi. Beberapa bagian khusus mungkin tampak seperti bagian itu, tetapi mungkin sudah mulai merambah ke dunia lain. Setiap orang memiliki area yang relatif khusus ini, seperti otak, jantung, dan dantian. Tampaknya mereka adalah titik persimpangan antara dunia manusia dan dunia lain. Jika mereka dapat terhubung, energi yang kuat dapat diambil dari dunia tersebut. Yang disebut pembukaan potensi hampir sama. Adapun area misterius ini, bahkan dewa perang tertinggi tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Untuk saat ini, saya hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Dia hanya memurnikan energi spiritual Vena Naga ketiga, dan seluruh tubuhnya berada dalam kesatuan yang indah antara surga dan manusia. Saat dia membuka matanya, cahaya ilahi bersinar di matanya. Bab 576. Saat ini, Guan Qianjun hampir pulih sepenuhnya. Di masa lalu, pada puncaknya, dia sendirian berurusan dengan beberapa dewa perang tingkat tinggi. Di antaranya, termasuk 3 dewa perang super. Dia adalah Grandmaster tertinggi saat itu. Setelah pertempuran pertama, dia terluka parah dan keterampilannya menurun tajam, turun ke sekitar master tingkat kelima. Setelah hari-hari penyembuhan ini, dia secara bertahap kembali ke tahap master setengah langkah. Dan sekarang, dengan menyerap aura urat naga dan mengondisikan cahaya air misterius, dia sepertinya telah melampaui tuannya. Grandmaster puncak telah langsung mencapai level berikutnya, yaitu Grandmaster setengah langkah. Alam ini hanya berjarak 1 langkah dari kondisi puncaknya, Grandmaster puncak. Tentang sana, sudah hampir waktunya untuk pulih sepenuhnya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Guan Qianjun mengayunkan tinjunya, perlahan berdiri, dan melihat sekeliling. Gunung, sungai,
dan lautan jauh lebih jernih. Guan Qianjun mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, sangat bersemangat. Tetapi, masih ada sesuatu yang perlu dipikirkan sekarang. Gigi misterius itu ternyata bisa membuka sebuah lubang, dan lubang ini sepertinya mengarah ke dunia lain. Gigi jenis apa ini? Guan Qianjun juga membuat beberapa tebakan. Dunia yang dibuka oleh gigi misterius itu 90% dari zaman super kuno ratusan juta tahun lalu. Hanya dengan begitu banyak monster besar yang bisa muncul. Asal-usul sebenarnya dari gigi misterius ini kemungkinan besar adalah gigi binatang raksasa tertentu pada saat itu. Saya hanya tidak tahu caranya, tetapi saya memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Perjalanan waktu ini memakan waktu ratusan juta tahun, atau bahkan miliaran tahun. Bagi yang lain, ini mungkin hanya khayalan dan sulit dipercaya. Namun dalam beberapa tahun terakhir ketika Dewa Perang tertinggi berkeliling dunia, dia telah mengalami banyak hal yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Bahkan jika dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dia telah menemui beberapa hal, kecuali rentang waktu dan ruangnya tidak begitu lama. Cahaya air misterius berwarna biru tua seharusnya menjadi aura laut purba yang terkondensasi pada saat itu. Entah kenapa, tapi saat dia menarik nafas dalam-dalam, sebuah nafas keluar. Cahaya air dari zaman super kuno ratusan juta tahun lalu ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Saluran sekecil itu saja memiliki lebih banyak energi spiritual daripada seluruh pembuluh darah naga hitam. Anda juga bisa menyempurnakannya secara perlahan nanti untuk membuat diri Anda lebih kuat. Guan Qianjun mengingat apa yang dikatakan salah satu ahli biologi terkemuka dunia kepadanya beberapa tahun yang lalu, mengatakan bahwa dia memiliki potensi besar dan termasuk yang terbaik di antara umat manusia, tetapi masih ada batas yang tidak dapat diatasi. Langit-langitnya adalah ranah transformasi. Sejak awal mula manusia berkultivasi, jalur kultivasi telah terbagi menjadi 11 alam. 8 alam pertama adalah pejuang, ahli seni bela diri, takabu, seni bela diri super, kuat, guru besar, tuan yang hebat. Dari pejuang hingga seniman bela diri, setiap alam dibagi menjadi 9 tingkatan. Grandmaster dan Grandmaster masing-masing memiliki 3 level, setengah langkah, standar, dan puncak. Ranah, pangkat, dan kelas tersebut pada dasarnya dapat dicapai oleh manusia dengan dukungan bakat dan latihan keras. Misalnya, Guan Qianjun tidak hanya sangat berbakat, dia juga bersedia berlatih keras dan menggunakan berbagai metode kejam untuk menguji dirinya sendiri, sehingga dia telah mencapai puncak dari 8 alam dan merupakan Grandmaster tertinggi. Berikutnya ada 3 alam yaitu alam transformasi, alam dewa, dan alam dewa. Di zaman kuno, mungkin ada 1 atau 2 manusia yang bisa masuk ke 3 alam, tapi mereka semua jarang. Dalam masyarakat modern, aura bumi sangat tipis, dan tubuh manusia dipengaruhi oleh teknologi tinggi dan semakin tidak cocok untuk bercocok tanam. Guan Qianjun tidak terkecuali. Ini adalah langit-langitnya. Tetapi, sekarang dengan cahaya air biru tua dan gigi misterius ini, dia sangat gembira. Artinya memasuki 3 alam mungkin bukan lagi angan-angan baginya. Penemuan ini membuatnya lebih bahagia daripada mendapatkan 10 aura Vena naga hitam. Selanjutnya, Guan Qianjun mencabut bendera pemanggil roh dan memasangnya kembali. Dia tidak pernah menyangka bahwa niat awalnya hanya untuk menyerap aura Vena naga, tetapi aura ini benar-benar membangkitkan reaksi dari gigi misterius tersebut, dan petualangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Dia dengan senang hati kembali ke Haoyu Tianzhuang. Villa bangsawan mewah ini dipatroli dan dibersihkan oleh personel yang berdedikasi 24 jam sehari. Tentu saja mereka mengenal Guan Qianjun. Ketika mereka melihatnya masuk, mereka dengan hormat memanggil, "Tuan." Guan Qianjun melambaikan tangannya dan berjalan ke atap. Melihat lautan luas, hatiku dipenuhi kegembiraan. Aku melihat lautan luas ini sepertinya telah menjadi medan perang yang sangat besar, dengan 2 pasukan perkasa di atasnya. Mereka berkelahi. Suara pembunuhan mengguncang langit dan bumi. Ombak besar seakan menyemangati ribuan pasukan, yang membuat darah Guan Qianjun mendidih. Kemudian, dia menarik pandangannya dan mendesah pelan. Dia tiba-tiba ingin kembali ke masa lalu dan berperang untuk membunuh musuh, seolah-olah itu adalah tujuan yang sah, tetapi sekarang, apapun yang terjadi, dia harus membesarkan putrinya terlebih dahulu. Menjadikannya Dewi Perang. Dia bahagia dari lubuk hatinya ketika dia berpikir bahwa Qian-Qian akan menjadi Dewi Perang wanita di masa depan, atau bahkan Dewa Perang Kaisar yang akan menerobos ke posisi tertinggi.
Dia percaya bahwa Qian pasti memiliki kemampuan seperti itu. Saatnya mencari waktu untuk membawa Qian ke sini untuk menyerap energi spiritual Vena Naga, sehingga dia dapat mencapai level yang lebih tinggi sesegera mungkin dan meletakkan dasar yang kokoh untuk menjadi Dewi Perang Wanita. Memikirkan hal ini, Guan Qianjun menjadi lebih antusias. Saat dia hendak berteriak ke langit dan mengungkapkan perasaannya, dia menerima telepon. Ide penelepon menunjukkan nama yang agak asing, Xi Yunliang. Segera, Guan Qianjun teringat. Xi Yunliang adalah salah satu wakil presiden Su Qingyi saat itu dan setia padanya. Beberapa waktu lalu, Guan Qianjun pergi untuk melunasi rekening dengan Guan Zijiao, yang telah menipu Su Qingyi sejumlah puluhan juta dolar, dan bertemu Xi Yunliang secara kebetulan. Saat itu, Xi Yunliang mencari keadilan bagi Su Qingyi, tetapi dipukuli oleh Fatih. Jika Guan Qianjun tidak mengambil tindakan, dia pasti sudah lama dipukuli sampai mati dan diseret ke suatu tempat dan dikuburkan. Guan Qianjun merasa Xi Yunliang adalah orang baik, jadi dia memberinya uang yang diperoleh kembali dari Guan Zijiao sebagai kompensasi. Xi Yunliang cukup berani dan tidak ingin mengatakan apapun. Kenapa dia menelepon sekarang? Setelah menekan tombol panggil, terdengar suara cepat dari sisi lain. Tuan Guan, apakah Anda sudah menerima surat undangan tentang lelang Pulau Guansu? Guan Qianjun tercengang. Begitu dia mendapat surat undangan dari Dongfang Xingchen, Xi Yunliang menelepon. Bertepatan. Dia tidak menjawab pertanyaan itu dan bertanya, apa yang terjadi? Katakan padaku. Dia juga sedikit bingung. Ia teringat bahwa Dongfang Xingchen mengatakan bahwa undangan lelang Pulau Guansu hanya dikirimkan kepada pembeli besar yang dianggap dapat dipercaya dan tertarik dengan Pulau Guansu oleh lelang di Jiu. Bukan untuk pelelangan umum. Tapi sekarang, bagaimana Xi Yunliang mengetahui hal ini? Xi Yunliang berkata dengan penuh semangat, saya menerima surat undangan ini, tapi menurut saya ini agak aneh, jadi saya menelepon Anda terlebih dahulu untuk mengetahui apakah Anda telah menerimanya. Guan Qianjun tetap tenang, ada yang aneh. Kenapa? Xi Yunliang berkata dengan suara yang dalam, bagaimana dengan Tuan Guan, ayo kita cari tempat untuk ngobrol. Tidak nyaman untuk berbicara di telepon. 10 menit kemudian, Guan Qianjun dan Xi Yunliang bertemu di sebuah kotak kecil di sebuah kedai teh di pusat kota. Setelah duduk, Xi Yunliang mengeluarkan sepotong besi hitam dan menyerahkannya kepada Guan Qianjun. Guan Qianjun mengambilnya dan melihatnya, merasa sedikit linglung. Potongan besi hitam ini memiliki bentuk yang persis sama dengan potongan emas yang didapatnya dari Dongfang Xingchen, juga memiliki urat yang sama, termasuk tulisan Pulau Guansu dari atas ke bawah. Anehnya, itu juga merupakan peta Pulau Guansu. Bersambung.